بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل كاملا ونسالك اللهم علما نافعا لا ينسى توفيقا دائما وصحة ويقينا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita masih membahas kitab Siyam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala yang sudah kita ringkas sehingga disebutkan tanpa sanad-sanadnya. Hadis yang berapa nih? Berapa? Sekarang 30. Baik, kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-30. Bab maja'a, riwayat yang datang bisawmi, tentang puasa, anil mayyit, untuk orang yang sudah mati. Hadis yang ke-30, an Sa'id bin Jubair wa Ata'in wa Mujahidin, ini semuanya ulama tabi'in. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Ibnu Abbas sahabat Nabi, ja'at, telah datang, imra'atun, seorang wanita, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka dia mengatakan, inna, sesungguhnya, ukhti, saudariku, matat, mati. Wa 'alaiha, dan wajib atasnya, shaumu syahraini, puasa 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Qala, Nabi bersabda, araiti, apa pendapatmu, lau, kalau, kana, ada, ala, atas, ukhtiki, saudarimu, dainun, hutang. Akunti, apakah kamu, taqdinahu, melunasinya, yaitu hutang tersebut. Qalat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, wanita itu mengatakan, na'am, ya. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fahaqqullahi, maka haknya Allah, ahaqqu, lebih berhak, yaitu lebih berhak untuk dilunasi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa hutang puasa mayit bisa dilunasi oleh ahli warisnya, dan tidak harus ahli warisnya. Karena di sini disebutkan yang bertanya adalah ukhti, saudaraku. Nah, saudara ini bisa saja mewarisi, bisa saja tidak mewarisi. Karena itu, siapapun orang boleh melunasi hutang puasa seorang yang mati, yang meninggalkan hutang puasa. Baik itu anaknya, baik itu ahli warisnya, baik itu orang lain, siapapun juga boleh dan bisa seperti itu. Karena puasa ini termasuk amalan yang bisa dilakukan oleh orang yang lain apabila seseorang tersebut sudah mati dan meninggalkan hutang puasa tersebut. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kalau wanita ini berkata, ini menunjukkan bahwa suara wanita bukanlah aurat. Karena kalau suara wanita adalah aurat, tidak mungkin dibiarkan berbicara di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama ada yang berpendapat suara wanita adalah aurat. Yang benar adalah suara wanita bukan aurat, tetapi tidak boleh wanita memerdu-merdukan suaranya di hadapan para lelaki. Kalau dia melakukan hal itu, maka sungguh telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ayat 32, Allah mengatakan, "Fala takhda'na bil qaul." Jangan
melembut-lembutkan suara atau perkataan, fayatma'alladzi fi qalbihi marad, nanti orang yang hatinya sakit, yaitu sakit syahwat, akan menginginkan atau tamak terhadap wanita tersebut. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan qiyas. Di sini Rasulullah bertanya, "Araiti, apa pendapatmu?" Dikiaskan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Sebagaimana hutang kepada manusia pasti kita lunasi, maka demikian juga hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya mengkiaskan atau menyamakan antara dua hal yang mirip, yang memiliki sebab yang sama. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa haknya Allah itu ahad, lebih berhak untuk didahulukan daripada hak manusia. Karena itu, kalau seseorang mati meninggalkan dua hutang, yang satu hutang kepada Allah, yang satunya hutang kepada manusia, maka ini didahulukan hutang kepada Allah dulu, dilunasi. Habis itu hutang kepada manusia. Dan sudah kita bahas dulu bahwasanya sebelum harta waris dibagi untuk ahli warisnya, maka melewati tiga perkara dulu. Yang pertama untuk mengurusi jenazahnya, yang kedua untuk melunasi hutang-hutangnya, dan hutangnya ada dua macam tadi. Hutang kepada Allah lebih didahulukan, kemudian hutang kepada manusia. Setelah itu wasiat-wasiatnya, baru setelah selesai tiga perkara itu dilakukanlah pembagian warisan. Kita lanjutkan bab berikutnya, babu majaa, riwayat yang datang minal kafarah, tentang kafarah. Kafarah artinya penghapus dosa. Hadis 31, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man, siapapun, mati wa alaihi, dan atas tanggungan dia, siyam syahrin, puasa satu bulan, fal yuta'anhu, maka hendaklah diberi makan darinya, dari si mayit, yaitu diberi makan kepada orang miskin, makana sebagai ganti, kulli yaumin, setiap hari, yaitu setiap hari yang dia tidak puasa, miskinan, kepada satu orang miskin. Imam Tirmidzi mengatakan as-sahihu, yang benar, an Ibni Umar, hadis ini dari Ibnu Umar, mauqufun, qauluhu, berhenti. Mauquf itu berhenti. Berhenti maksudnya tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sabda Nabi, tetapi qauluhu itu hanya perkataan Ibnu Umar saja, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis ini derajatnya dhaif apabila dikatakan sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut Ibnu Umar, kalau ada orang mati meninggalkan hutang puasa, itu tidak diganti dengan puasa oleh ahli warisnya, tetapi diganti dengan fidyah, memberi makan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Imam Tirmidzi dengan istilah kafarah tadi. Maka kafarah yang dimaksud dalam bab ini adalah kafarah, maksudnya membayar fidyah bagi orang yang mati meninggalkan hutang puasa. Dan pendapat Ibnu Umar inilah yang dipilih oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga kalau ada orang mati meninggalkan hutang puasa, menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala, cara melunasi hutangnya adalah yuta'amu anhu, diberi makan untuk orang-orang miskin sebagai ganti dari puasanya tersebut. Inilah tafsiran dari Ibnu Umar terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya siapa yang mati meninggalkan hutang puasa, maka bisa dilunasi puasanya oleh ahli warisnya. Nah, kata-kata bisa dilunasi puasanya oleh ahli warisnya ini dipahami dua oleh para ulama. Ada yang mengatakan berarti diganti puasa, ahli warisnya berpuasa. Ada yang memahami diganti maksudnya dibayar fidyah. Nah, maka dalam masalah ini karena ada perselisihan pendapat, silakan diambil yang mana boleh.
Bapak kita mati belum melunasi hutang puasa. Mau dipuasai silahkan. Mau dibayar fidyahi silahkan. Dua-duanya pendapat orang ulama kita rahimahullah ta'ala. Bebas ya, memilih salah satu dari dua pendapat tersebut. Nah, kemudian Imam Tirmidzi memperinci bagaimana perselisihan pendapat para ulama. Wa ikhtalafa ahlul ilmi fi hadzal bab. Para ulama berselisih dalam bab ini. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berpendapat, yusamu 'anil mayyit, bisa diganti puasa untuk orang yang sudah mati. Wa bihi yaqulu Ahmad, itulah pendapat Imam Ahmad, wa Ishaq dan Imam Ishaq bin Rahuyah. Qala, keduanya mengatakan, idza kana 'alal mayyit nadhru siyam, apabila mayit memiliki nazar puasa, yasumu anhu, maka ahli warisnya berpuasa untuknya. Wa idza kana 'alaihi qada'u Ramadan, tapi kalau dia punya hutang puasa Ramadan, maka at'ama anhu, ahli warisnya memberi makan, yaitu membayar fidyah untuk hutang tersebut. Pendapat yang kedua, waqala Malikun, berkata Imam Malik, wa Sufyan dan Sufyan, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, la yasumu ahadun an ahadin, tidak bisa berpuasa seseorang dari orang yang lain. Artinya tidak ada mengganti puasa dengan puasa, itu enggak ada. Adanya mengganti hutang puasa dengan membayar fidyah. Itu pendapat Imam Malik dan Imam siapa? Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ini enaknya kitab Sunan Tirmidzi itu seperti ini. Perbedaan pendapat langsung disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Sehingga kita jadi luas pengetahuan kita tentang masalah khilafiyah. Ini ada satu hadis, para ulama berselisih pendapat. Nah, perselisihannya oleh Imam Tirmidzi langsung dirincikan. Siapa-siapa yang mengatakan ini, siapa-siapa yang mengatakan itu, sehingga kita bisa ngerti bagaimana para ulama berselisih pendapat. Kita lanjutkan bab berikutnya. Babu maja'an, riwayat yang datang fi shaim, tentang orang puasa, yadrahu, mengalahkannya al-qai'u, muntah. Jadi dia muntah tapi tidak disengaja muntah. Hadis yang ke-32, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun, tiga perkara, la yuftirna, tidak membatalkan as-shaima, orang yang puasa. Apa saja? Yang satu, nomor satu, al-hijamah, bekam, tidak membatalkan puasa. Yang kedua, wal qaih, muntah, tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, wal ihtilam, mimpi basah, tidak membatalkan puasa. Hadithun, hadis ini ghairu mahfuzin, tidak sahih. Hadis ini meskipun tidak sahih, tetapi isinya kita bisa pelajari dari hadis-hadis yang lain. Tiga perkara tidak membatalkan puasa. Satu, bekam. Apakah betul bekam tidak membatalkan puasa? Betul. Menurut mayoritas para ulama, bekam tidak membatalkan puasa. Menyelisih mereka Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, orang puasa bekam batal puasanya. Yang bekam batal, yang dibekam juga batal. Yang membekam batal, yang dibekam juga batal puasanya. Kenapa Imam Ahmad berpendapat seperti itu? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aftara al-hajimu wal mahjumu." Aftara, telah berbuka, maksudnya batal puasanya. Al-hajim, orang yang membekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Bahkan kata Imam Suyuti, hadis ini mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan sangat banyak sekali. Tapi menurut mayoritas para ulama, hadis ini meskipun sahih, tapi dia sudah mansukh. Karena hadis ini hanya berlaku di awal-awal Islam. Setelah itu Rasulullah SAW membiarkan para sahabat berbekam pada waktu puasa. Karena itu Anas bin Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau orang itu kuat untuk dibekam pada saat puasa, silakan. Tetapi kalau tidak kuat untuk dibekam pada saat puasa, ya ditunda nanti setelah maghrib. Habis makan silahkan bekam.
Tapi sebelum makan jangan bekam karena Anda bisa lemes gara-gara darahnya diambil yang itu bisa menyebabkan puasanya jadi batal alias mukel. Kemudian koi muntah. Ini sudah sepakat para ulama ijma' bahwasanya orang yang muntah tidak batal puasanya. Dan para ulama juga sepakat bahwasanya siapa yang bersengaja muntah maka puasanya batal. Jadi setelah makan kekenyangan maka dia ingin mengosongkan perutnya. Kemudian dia ilik-ilik tenggorokannya supaya muntah. Nah, maka dia bersengaja memuntahkan. Itulah yang batal puasanya. Tapi kalau dia pusing gara-gara naik bis, goncang ke sana kemari, akhirnya muntah, maka ini orang yang tidak batal puasanya karena dia terkalahkan oleh muntahnya. Adapun ikhtilam mimpi basah, tidak ada perselisihan pendapat ulama bahwasanya mimpi basah tidak membatalkan puasa. Jadi tidur tiba-tiba keluar mani, apakah puasanya batal? Tidak, karena itu bukan perbuatan manusia. Itu yang menyebabkan keluar mani pada saat tidur karena mimpi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa-apa. Allah yang memberikan mimpi kemudian keluar mani tersebut. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nah, kalau mimpi basah membatalkan puasa, berarti Allah telah membebani kita sesuatu yang kita tidak mampu. Karena kita tidak bisa menolak mimpi basah itu muncul sendiri, yang memunculkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sekali lagi, peka ini menurut mayoritas ulama tidak membatalkan puasa selain menurut Imam Ahmad. Kemudian muntah kalau tidak disengaja tidak membatalkan. Kemudian mimpi basah sepakat tidak ada perselisihan bahwa tidak membatalkan puasa. Kita lanjutkan bab maja'a, bab riwayat yang datang fiman tentang orang yang istaqa'a, muntah amdan secara sengaja. Kalau bab yang sebelumnya tadi muntahnya tidak sengaja, sekarang yang muntahnya sengaja. Hadis 33. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man siapapun zara'ahu mengalahkannya al-qai'u muntah falaisa maka tidak ada alaihi atasnya qada'un mengganti puasa. Waman dan siapapun istaqa'a muntah amdan sengaja falyaqdi maka hendaklah dia mengganti puasa. Ini adalah hadis yang sahih menurut sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan ini tidak sahih dari Nabi, tetapi ini hanya perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anggaplah ini hanya perkataan sahabat, bukan sabda Nabi. Tetap isinya bisa dipakai. Kenapa? Karena sudah menjadi ijma'. Dan saya katakan bahwasanya ijma' termasuk dalil sebagaimana Quran dan hadis termasuk dalil. Karena Quran hadis tidak mungkin salah, ijma' juga dijamin oleh Nabi tidak mungkin salah. Karena itu Imam Tirmidzi menjelaskan wal amalu inda ahli ilmi alaihi. Dan pengamalan menurut para ulama berdasarkan hadis di atas, annas shaim idza dar'ahu qai, bahwa orang yang puasa kalau terkalahkan oleh muntahnya fala qada'a alaih, tidak wajib mengganti puasa. Sebaliknya wa idza istaqa'a 'amdan, kalau dia sengaja muntah falyaqdi, maka hendaklah dia mengganti puasa. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri, itulah pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan pendapat yang lain. Seolah-olah beliau mengatakan di sini tidak ada perselisihan pendapat. Makanya saya katakan tadi sudah ijma' dan itu disebutkan oleh Ibnu Munzir di dalam kitabnya tentang ijma' atau kesepakatan para ulama rahimahumullah taala. Kita lanjutkan bab berikutnya, babu maja'a, riwayat yang datang fi shaim tentang orang puasa yaqulu makan atau yashrabu minum nasiyan karena lupa. Hadis 34. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man, barang siapa akala makan atau syariba minum nasian lupa wa huwa shaim sementara dia puasa fala yuftir maka janganlah dia berbuka fa innama maka sesungguhnya tiada lain huwa dia itu adalah rizqi razaqahullahu yang Allah telah merizkikan kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwasanya lupa dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan dari sisi apa? Dari sisi dua. Pertama dari sisi dosa, dimaafkan, tidak ada dosa. Yang kedua dari sisi hukum, dimaafkan, puasanya tidak batal. Maka dia tidak punya dosa. Orang kalau puasa, tengah-tengah puasa makan, sengaja, padahal ingat, dosa dia. Tapi karena lupa, tidak dosa. Orang kalau puasa, tengah-tengah puasa, kemudian makan sengaja, puasanya batal. Tapi ini dia lupa, maka tidak batal. Berarti dimaafkan dalam dua hal. Dari sisi hukum dimaafkan, dari sisi dosa juga dimaafkan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwasanya orang yang lupa kemudian makan minum maka dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, ini pendapat Imam Malik tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Karena itu kita tidak memakai pendapat Imam Malik dalam hal ini. Bisa jadi Imam Malik belum sampai kepada beliau hadis ini, atau bisa jadi menurut beliau hadisnya dhaif, atau ada sebab-sebab yang lain. Tapi ala kulli hal kita memakai sabda Nabi SAW, tidak memakai pendapat siapapun yang bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Tentang Allah memaafkan kelupaan yang dilakukan oleh manusia, disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li ummati," sesungguhnya Allah telah memaafkan untuk umatku al-khata'a, salah yang tidak sengaja, wan nisyana, dan lupa, wa mastukrihu alaih, dan sesuatu yang mereka dipaksa terhadapnya. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian selain ini masih ada perselisihan pendapat juga di antara para ulama. Bagaimana kalau lupanya itu bukan makan minum, tapi lupanya itu mengumpuli istri? Sebagian ulama berpendapat ini hukum khusus untuk makan minum. Yang mengumpuli istri kalau lupa tetap puasanya batal. Meskipun dia tidak dosa. Tidak dosa kenapa? Karena lupa. Tapi puasanya batal kenapa? Karena di sini tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Di sini Nabi hanya menyebutkan makan dan minum tok. Sementara pembatal puasa kan ada tiga, makan, minum, sama jima. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kalau makan minum dimaafkan, maka jima karena lupa juga dimaafkan. Dan inilah pendapat yang lebih bagus insyaallah ta'ala. Kenapa? Karena dia melakukannya karena lupa. Kenapa dibeda-bedakan? Ini makan lupa, hukumnya dimaafkan. Ya sudah, berarti jima lupa juga harus dimaafkan. Meskipun mungkin terjadinya jarang. Masa lupa jima tenan pora kuwi. Mungkin pura-pura lupa. Nah, kalau pura-pura lupa ya batal puasanya. Tapi kalau betul-betul lupa ya dimaafkan. Orang namanya lupa. Meskipun aneh orang tersebut. Baik, kita baca penjelasan Imam Tirmidzi. Wal 'amalu 'ala hadza, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda aktsari ahli ilmi, menurut mayoritas para ulama. Wa bihi yaqul Tsauri, itulah pendapatnya Imam Tsauri dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq ibnu Rahuyah. Wa qala Malik ibnu Anas, sementara itu Imam Malik mengatakan, idza akala fi Ramadan nasiyan, kalau makan di bulan Ramadan karena lupa fa'alihil qadha, maka dia wajib untuk mengganti puasa di hari yang lain. Ini pendapat Imam Malik menyelisih mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Jadi 4 mazhab ini yang 3 sepakat bahwa lupa dimaafkan, hukumnya dimaafkan, tidak batal puasanya. Tapi 1 Imam Malik yang menyempal atau menyelisih.
Maka Imam Tirmidzi katakan wal qaulul awal, pendapat yang pertama ashah, lebih sahih. Nah, di sini keindahan kitab Sunan Tirmidzi. Beliau tidak hanya menyebutkan perselisihan pendapat, tetapi kadang-kadang juga mentarjih. Mentarjih itu maksudnya memilih mana pendapat yang lebih kuat. Seperti di sini beliau mengatakan wal qaulul awal ashah, pendapat pertama lebih sahih. Ini memudahkan kita untuk memilih pendapat yang diperselisihkan oleh para ulama tadi. Jadi tidak membingungkan kita. Karena itu menurut saya kitab yang paling bagus dipelajari setelah menyelesaikan Bulughul Maram, setelah menyelesaikan Riyadhus Shalihin, itu bukan Sahih Bukhari, tetapi Sunan Tirmidzi. Kenapa? Sahih Bukhari itu sulit, bab-babnya susah. Sahih Bukhari itu untuk orang-orang yang sudah pinter-pinter banget. Orang-orang seperti kita, itu berarti loncat tangganya, loncat langsung naik. Nah, mestinya runtut nih, dari bawah ke atasnya lagi, ke atasnya lagi. Seperti SD, jangan langsung SMA, ya SMP dulu, SMA. Nah, makanya kalau langsung Bukhari bingung ya, salahnya sendiri langsung Bukhari. Itu menurut saya loh, menurut saya. Tapi tidak harus mengikuti pendapat ini karena para ulama pun dalam menyampaikan ilmu hadis ini beraneka ragam madrasah-madrasah yang ada. Kalau madrasah-madrasah India itu biasanya mendahulukan Sunan Tirmidzi karena lebih mudah. Baik, kita lanjutkan. Bab majaa, riwayat yang datang fil iftari, tentang berbuka muta'ammidan, secara sengaja. Jadi tidak puasa secara sengaja padahal mampu puasa. Hadis 35 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, siapapun, aftara, berbuka, yauman, satu hari, min Ramadan, dari bulan Ramadan, min ghairi, tanpa, rukhsatin, rukhsah atau keringanan, wala, dan tidak pula, maradin, sakit, lam yaqdi, tidak bisa melunasi, anhu, darinya, saumud dahri, puasa setahun, kullihi, seluruhnya, wa in, meskipun shawahu, dia melakukan puasa setahun tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun masalah ini, ada orang sengaja tidak puasa Ramadan. Apakah dia wajib mengganti di hari yang lain ataukah tidak? Diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan puasa, maka dia wajib untuk mengganti pada hari yang lain. Orang yang meninggalkan puasa karena uzur saja disuruh mengganti, apalagi yang tidak punya uzur. Maka misalnya ada orang yang sebenarnya sudah beragama Islam, tapi tidak peduli dengan Islamnya, sakarpe dewe. Habis itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ikut pengajian, akhirnya tobat dari keburukan-keburukannya. Nah, gimana ini nasib dia? Nah, nasib dia menurut mayoritas ulama wajib mengganti puasa yang sudah beberapa lama dia tidak lakukan. Dia mulai balik usia berapa? Misalnya mulai balik usia 15 tahun. Kemudian mulai ngaji usia berapa? Mulai ngaji usia 20 tahun. Nah, berarti dari usia 15 sampai usia 20, ini 5 tahun atau 6 tahun, kamu tidak puasa, diganti. Caranya mengganti gimana? Bisa dengan puasa-puasa sunnah. Misalnya Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis. Dihitung sampai melunasi hutang puasa yang ditinggalkan dulu. Misalnya dihitung ya, 30 hari kali 5. Berarti 150 hari. Nah, berarti dia puasa sunnah, bukan puasa sunnah. Puasa dipaskan hari-hari sunnah, misalnya puasa Senin Kemis, atau dipaskan hari-hari sunnah Ayyamul Bid. Ya tidak harus dipaskan, tapi supaya mempermudah saja. Nah, maka dia puasa sejumlah hari yang dia tinggalkan. Menurut ulama yang lain, bahwasanya orang yang seperti itu tidak bisa mengganti dengan puasa meskipun setahun, sehingga tidak ada keharusan dia untuk mengganti
keharusannya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini meskipun dhaif, Imam Bukhari memakainya. Silahkan Anda lihat salah satu judul bab dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwasanya beliau menggunakan hadis ini. Meskipun memang dhaif, iya, tetapi sebagai hukuman berat bagi orang yang tidak mau puasa, sengaja tidak puasa padahal dia mampu, maka dihukumi berat, kamu ganti puasa berapapun nggak bisa. Berarti yang harus dilakukan apa? Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tobat berarti tinggal mengganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dengan memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kemis, puasa sunnah Ayyamul Bid, puasa sunnah Asyura, puasa sunnah Muharram, puasa sunnah Sya'ban. Ini perbanyak dengan amal-amal sunnah. Seperti juga orang yang meninggalkan sholat. Usia 15 tahun masih nakal, tidak pernah sholat, sholatnya jarang-jarang. Usia 20 tahun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu 5 tahun nggak sholat, ganti. Dihitung berapa sholat yang kamu tidak lakukan. 5 tahun, ya berarti diganti 5 tahun. Gimana caranya? Selama 5 tahun ke depan, Anda sholat zuhurnya selalu 2 kali. Sholat zuhur berjamaah, terus sholat lagi zuhur untuk mengganti yang tahun sebelumnya. Sampai 5 tahun. Nah, berarti sudah betul-betul kita mengganti utang 5 tahun. Ada lagi yang berpendapat tidak diganti, tidak bisa diganti karena dia meninggalkan secara sengaja. Kita lanjutkan. Bab ma jaa, bab apa yang datang fi kafarati, tentang kafarah al-fitri, berbuka fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Hadis 36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, atahu, telah datang kepada Nabi, rajulun, seorang laki-laki. Faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku binasa. Qala, Nabi bersabda, wama, dan apa, ahlakaka, yang membinasakan kamu? Qala, dia menjawab, waqaftu, aku mengumpuli ala imraati, terhadap istriku, fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Qala, Nabi bersabda, hal, apakah, tastati'u, kamu bisa, an tu'tiqa, memerdekakan, raqabatan, budak? Qala, dia menjawab, la, tidak. Qala, Nabi bersabda, fahal, maka apakah, tastati'u, kamu bisa, antasuma, untuk puasa, syahraini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut? Qala, dia mengatakan, la, tidak. Qala, beliau bersabda, fahal, maka apakah, tastati'u, kamu bisa, antut'ima, untuk beri makan, sittina, 60 miskinan, orang miskin? Qala, dia mengatakan, la, tidak. Qala, Nabi bersabda, ijlis, duduklah kamu. Fajalasa, maka dia duduk. Fa'utiya, maka didatangkan an-nabiyyu, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'arakin, satu wadah, arak, ini nama wadah. Fihi, di dalamnya tamrun, ada kurma. Kemudian beliau menjelaskan apa itu arak. Wal arak, dan arak itu adalah al-miktal, wadah dari bambu, ad-dhahm, yang gede. Qala, beliau mengatakan, tasaddaq bihi, sedekahlah dengan kurma satu arak ini. Faqala, maka si laki-laki ini mengatakan, ma baina, tidak ada di antara labataiha, kedua tepi kota Madinah, ahadun, seorang pun, afqara, yang lebih fakir, yang lebih miskin, minna, daripada kami. Maksudnya, saya saja yang makan ya Rasulullah, karena saya ini yang paling miskin, paling fakir. Fadhahika, maka tersenyumlah an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta, sehingga badat, tampaklah, anyabuhu, gigi-gigi taring beliau. Qala, beliau mengatakan,
fakhudhu, maka ambillah korma itu, fa'at'imhu, maka berikanlah makan korma tersebut, ahlaka, kepada keluargamu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau ada orang pada waktu puasa Ramadan malah mengumpuli istri dan dia sengaja alias tidak lupa, maka ada dua hukum yang berlaku untuk dia. Pertama, puasanya batal. Karena batal harus mengganti pada hari yang lain. Yang kedua, dia berdosa, maka dia harus membayar kafarah. Itulah yang dimaksud dalam bab kafarah bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadan, yaitu dengan mengumpuli istrinya secara sengaja tidak lupa. Masalah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kafarah bagi orang yang mengumpuli istri pada siang Ramadan ketika dia puasa adalah kafarahnya bersifat murattab, urut bagaimana? Pertama, memerdekakan budak. Ini harus dipilih yang pertama. Kalau tidak bisa memerdekakan budak karena tidak ada duitnya atau tidak ada budaknya, maka dipilih pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Kata-kata berturut-turut ini sebagai syarat sehingga tidak sah kalau dia puasanya 2 bulan tapi tidak berturut-turut. Sudah dapat 1,5 bulan, kemudian dia berhenti 1 hari, harus diulang dari awal. Kecuali kalau punya uzur, misalnya karena sakit, misalnya karena haid, dan uzur-uzur yang lain yang diizinkan oleh syariat. Tetapi para ulama berselisih pendapat. Bagaimana kalau udurnya adalah safar? Apakah dia boleh untuk memutus puasa yang 2 bulan berturut-turut tadi atau tidak? Diperselisihkan. Kalau sakit, tidak ada perselisihan. Dimaafkan. Haid, tidak ada perselisihan. Dimaafkan. Tapi kalau safar, nah di sini diperselisihkan. Karena safar itu sesuatu yang tidak wajib bagi kita. Kalau kamu masih punya kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut, ya nggak usah safar. Safar nanti di hari yang lain aja. Kalau kamu safar ya kamu harus puasa, tetap puasa. Nah, kalau zaman sekarang mungkin gampang ya, karena safarnya pakai mobil dan sebagainya. Nah, zaman dulu safar pakai onta di tengah-tengah padang pasir panas sehingga susah. Nah, maka kalau sekarang safar ya silahkan safar, tapi jangan berhenti dari puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 2 bulan berturut-turut tidak mampu juga, barulah boleh memilih pilihan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Nah, sekarang pertanyaannya, satu orang miskinnya dikasih berapa? Dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan, tetapi para ulama mengetahui jawaban pertanyaan tadi. Satu orang miskin dikasih 1 mud beras, atau kalau di Arab ya gandum. Dari mana taunya? Dari kata-kata Arab. Ketahuilah bahwasanya Arab itu adalah wadah yang memuat 15 so'. 15 so' untuk 60 orang miskin. Berarti masing-masing orang miskin dapat 1 mud. Karena 1 so' isinya sama dengan 4 mud. So' mud apa orang mudeng? Nah, kalau tidak paham, kita ingat zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah 1 so'. 1 so'-nya berapa? Kalau di Indonesia, anggaplah 3 kilo. Nah, berarti 1/4-nya 3 kilo. Setengahnya 1,5 kilo. Setengahnya lagi berarti 750. Nah, itulah yang harus dikeluarkan untuk memberi makan kepada 60 orang miskin ini. Ini 60 orang miskin. Jangan diberikan kepada 1 orang miskin, jangan. Diberikan kepada 60 orang miskin. Sittina miskin. Kecuali kalau tidak ada 60 orang miskin. Nah, maka kafarah untuk hal ini adalah kafarahnya sifatnya apa? Murattabah. Murattabah itu urut. Karena kafarah ada 2 macam. Ada kafarah yang urut, ada kafarah yang mukhayyar. Kalau mukhayyar itu suruh milih. Ada 3 pilihan. Kafarahnya kamu pilih mana? Dari 1, 2, 3 ini silahkan bebas. Nah, di sini sifatnya bukan suruh milih, tapi harus urut. Tidak boleh pilih nomor 3, kecuali nomor 1 dan 2 dia tidak bisa.
Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan wal amalu ala hadzal hadis, pengamalan berdasarkan hadis ini inda ahli ilm, menurut para ulama, fi man aftara fi Ramadan muta'ammidan, itu khusus orang yang berbuka pada bulan Ramadan secara sengaja min jima'in, karena jima'. Jadi bukan untuk sengaja makan minum. Nah, untuk yang makan minum gimana? Wa amma man aftara muta'ammidan, adapun orang yang berbuka secara sengaja min aklin aw syurbin, dengan makan maupun minum, fa inna ahlal ilmi qad ikhtalafu, maka sungguh para ulama selisih pendapat fi dzalika, dalam hal itu. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berpendapat alaihil qada, dia wajib untuk mengqada, mengganti puasanya, wal kafarah, plus membayar kafarah, wa syabbahu al-akla wa syurba bil jima', dan mereka menyerupakan makan minum ini dengan jima'. Wa huwa qawlu Sufyan ats-Tsauri, itulah pendapatnya Imam Tsauri, Imam Ibnu Mubarak, dan Imam Ishaq. Pendapat yang kedua, wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, alaihil qada, dia wajib mengganti puasa, wala kafarata alaih, tapi tidak ada kafarah untuknya. Li'annahu innama dzukira 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena yang disebutkan dari Nabi al-kafarah fil jima', hanya membayar kafarah dalam kasus jima' itu saja. Walam tudzkar anhu fil akli wasyurb, tidak disebutkan dari Nabi kafarah apabila sengaja makan minum. Jadi waqalu, dan mereka mengatakan la yusbihul aklu wasyurbul jima', orang makan dan minum itu tidak serupa dengan jima', berbeda ya. Itulah pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad, atau dengan kata lain pendapat mayoritas para ulama. Kemudian waqala Syafi'i, dan seterusnya ini tidak begitu urgent ya. Nah, maka kita tinggal saja. Bab ma jaa fi siwak lis-shaim. Bab riwayat yang datang tentang siwak bagi orang yang berpuasa. Ketahuilah bahwasanya masalah ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat orang puasa bebas bersiwak kapan saja, tidak ada makruh. Sementara itu menurut mazhab Syafi'i, orang yang berpuasa dibagi dua. Kalau dia itu bersiwaknya sebelum tergelincir matahari, maka mubah atau sunnah. Tetapi kalau bersiwaknya setelah tergelincir matahari, maka hukumnya adalah makruh. Makruh itu gimana? Boleh tetapi tidak bagus ya, makruh, dibenci. Sehingga kalau nekat bersiwak atau gosok gigi ya tidak batal puasanya, tetapi lebih baiknya dia tidak menggosok gigi kalau sudah tergelincir matahari, yaitu sudah adzan zuhur. Nah, sekarang mari kita lihat dalilnya, mana yang lebih kuat kira-kira. Hadis nomor 37. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi qala, ra'aitu, aku melihat, an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ma la uhsi, apa yang aku tidak menghitung. Maksudnya apa? Saking seringnya melihat Nabi ya tidak bisa dihitung. Ya tasawwatu, menggosok gigi, wa huwa shaimun, dalam keadaan beliau berpuasa. Maka hadis ini menguatkan pendapat bahwasanya orang puasa boleh menggosok gigi, tidak harus sebelum tergelincir matahari. Meskipun hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi dikuatkan oleh hadis-hadis lain yang umum. Wal amalu ala hada, dan pengamalan berdasarkan hadis ini inda ahli ilm, menurut para ulama, la yarawna bis siwaki lis-shaim ba'san. Mereka berpendapat tidak apa-apa orang berpuasa menggosok gigi. Illa anna ba'da ahli ilm, hanya saja sebagian ulama karihu, mereka memakruhkan as-siwaka, bersiwak, lis-shaim, bagi orang puasa, bil ud, dengan kayu, warutak, dan yang masih basah, siwak yang masih basah, wa karihu lahu siwak, dan mereka juga memakruhkan baginya untuk bersiwak akhiran nahar, di akhir siang. Di akhir siang itu maksudnya setelah tergelincir matahari tadi. Walam yara Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat
Bisiwaki, bersiwak itu baksan, tidak apa-apa. Lam yaro baksan, berpendapat tidak apa-apa. Awalan nahar, baik di awal siang, pagi hari sebelum tergelincir, wala akhirahu, maupun akhir siang setelah tergelincir. Jadi di sini madhab Syafi'i berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan setelah tergelincir matahari menggosok gigi, la ba'sa, tidak apa-apa. Tapi madhab Syafi'i, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, mereka malah mengatakan apa? Makruh. Nah, maka harus dibedakan. Kadang-kadang pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan pendapat madhab Syafi'i. Kalau kita mempelajari kitab-kitab madhab Syafi'i, itu tidak selalu pendapatnya Imam Syafi'i itu. Itu pendapatnya ulama madhab Syafi'i. Kalau pengen tahu pendapatnya Imam Syafi'i langsung kayak apa, lihat kitab yang beliau tulis sendiri. Namanya kitab Ini kitab tebal tentang fikih yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, banyak orang bermadhab Syafi'i, tapi tidak ngerti bahwa pendapatnya Imam Syafi'i berbeda dengan apa yang mereka pilih. Contoh misalnya, saudara-saudara kita dari NU. Mereka madhabnya kan Syafi'iyah. Kalau ditanya, orang menghadiahkan pahala baca Quran kepada orang mati sampai tidak? Mereka akan mengatakan sampai. Padahal Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Karena nggak ada dalilnya. Kata Imam Syafi'i, Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia hanya dapat pahala dari perbuatan dia. Nah, ini yang membaca Quran anaknya, ya pahalanya untuk anaknya. Nggak bisa dikirim-kirim kepada orang tuanya yang sudah mati, nggak bisa. Nah, maka dalam hal ini memang Imam Syafi'i menyelisih mayoritas para ulama. Mayoritas ulama mengatakan, kamu baca Quran, kirimkan pahalanya kepada ibu. Bisa, ibu yang sudah mati, bisa. Kamu sholat, kirimkan pahala sholatnya kepada ibu yang sudah mati, bisa. Imam Syafi'i katakan, nggak bisa. Yang bisa sampai kepada orang mati, hanyalah yang ada dalilnya. Puasa, haji, umroh, sedekah. Selain dari empat ini, karena tidak ada dalilnya, maka tidak bisa sampai kepada orang yang mati. Nah, kembali ke sini. Wa kariha Ahmad wa Ishaq, Imam Ahmad dan Imam Ishaq memakruhkan as-siwaka untuk bersiwak akhiran nahar, di akhir siang, yaitu setelah tergelincirnya matahari tadi. Nah, kita ingin tahu yang mengatakan setelah tergelincir matahari makruh untuk siwak ada dalilnya tidak? Ternyata dalilnya bukan menunjukkan hal tersebut, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la khulufu famis shaim, bau mulutnya orang puasa lebih wangi di hadapan Allah daripada minyak wangi misik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kata mereka yang mengatakan makruh tadi, biasanya bau mulut orang puasa itu mulai berubah ketika sudah tergelincir matahari. Maka bau mulut ini jangan dibersihkan dengan menggosok gigi, karena bau mulut kita ini wangi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka serupakan dengan darahnya orang yang mati syahid. Orang mati syahid jangan dimandikan, biarkan darahnya mengotori tubuhnya, biarkan. Karena darahnya nanti akan wangi ketika dia dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat. Nah, mereka serupakan dengan itu. Nah, maka dijawab oleh para ulama yang mengatakan tidak makruh tadi, bahwasanya bau mulut orang puasa itu sumbernya bukan dari mulutnya, tapi sumbernya dari perutnya sih. Perutnya kosong, itu menyebabkan bau mulutnya berubah. Meskipun kamu menggosok gigi, tetap saja kalau bernafas, nah, itu ketika puasa baunya berubah karena perutnya yang kosong. Karena itu sama sekali tidak berkaitan hadis ini dengan masalah menggosok gigi sama sekali. Silahkan menggosok gigi meskipun sudah menjelang maghrib, menjelang buka puasa, tidak ada masalah. Kita lanjutkan. Bab majaa, riwayat yang datang fil kuhli, tentang celah lis-shaim, bagi orang yang puasa. Hadis 38. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa, telah datang rajulun, seorang laki-laki, ila Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Faqala, lalu dia berkata, ishtakat, sakit aini mataku. Afa aktahil, maka apakah aku bercela? Wa ana, sementara aku shaim, puasa. Qala, beliau mengatakan, na'am, ya, silahkan bercela. Tetapi hadis ini haditsun laisa isnaduhu bil qawi, sanadnya tidak kuat, wala yasihu, dan tidak sahih, anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal babi, dalam bab ini, syai'un, satu hadis pun. Maksudnya Imam Tirmidzi adalah masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi dua-dua pendapat ini sama-sama tidak ada dalil sahih. Pendapat yang mengatakan makruh orang puasa pakai celana, nggak ada dalil yang sahih. Pendapat yang mengatakan tidak makruh orang puasa untuk bercela, juga tidak ada dalilnya yang sahih. Karena itu masalah ini khilafiyah. Imam Tirmidzi mengatakan waqtalafa ahlul ilmi fil kuhli lis-shaim. Ulama berselisih pendapat tentang bercela bagi orang puasa. Fakarihahu ba'duhum, membencinya sebagian mereka. Wa huwa qaulu Sufyan, itulah pendapat Imam Sufyan dan Ibnu Mubarak dan Ahmad dan Ishaq. Wa rakhasa ba'du ahli ilmi, dan merukhsahkan atau membolehkan sebagian ulama fil kuhli, dalam masalah bercela, lis-shaim, untuk orang yang puasa. Wa huwa qaulu Syafi'i, itulah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kita orang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'iyah, makanya kita mengatakan orang puasa boleh bercela, tidak makruh dan tidak membatalkan puasa. Sama juga tetes mata, sama. Tetes mata karena sakit, kemudian terasa pahit di tenggorokan, gimana itu? Tidak batal puasa. Yang membatalkan itu hanya dua lubang dalam wajah kita ini, yaitu hidung sama mulut. Kalau kita minum lewat mulut, masuk dalam perut, batal puasa. Atau kita wudhu sengaja, ketika memasukkan air ke hidung ini dikeraskan supaya masuk ke tenggorokan, supaya seger, padahal sedang puasa, batal puasanya. Adapun dua lubang yang lain, mata sama telinga, maka ini tidak membatalkan puasa. Tetes telinga, ya, karena sakit, kemudian terasa pahitnya di tenggorokan, tidak batal puasa. Loh, kenapa kok dibedakan? Yang sama-sama lubang. Karena untuk hidung sama mulut ini betul-betul ada rongganya ke tenggorokan, sehingga betul-betul masuk. Adapun kalau mata dengan telinga ini tidak ada rongganya, hanya terasa pahit itu karena merembes saja. Maka karena merembes saja tidak menyebabkan batal puasa. Karena kalau dianggap batal puasa, berarti kita mandi juga batal puasa kita. Karena tubuh kita ini ada pori-porinya. Sementara kalau kita mandi, pasti air masuk ke dalam tubuh kita lewat pori-pori tersebut. Nah, maka siapa yang mengatakan bercela atau tetes mata membatalkan puasa, dia harus mengatakan juga mandi membatalkan puasa. Padahal nggak ada satupun ulama mengatakan mandi membatalkan puasa. Karena itu yang benar di sini mazhab Syafi'i, bahwa tetes mata maupun celah mata tidak membatalkan puasa. Kita lanjutkan. Bab majah, bab riwayat yang datang fil qublah, tentang mencium lis-shaim, bagi orang puasa. Maksudnya di sini suami cium istri atau istri cium suami, ya. Kalau cium anak, bayi nggak ada masalah, nggak dibahas. Karena ini berkaitan dengan syahwat. 39, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana, adalah yuqabbilu, mencium, fi syahri shaum, pada bulan puasa, yaitu pada bulan Ramadan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mencium istri pada bulan Ramadan ketika masih puasa tidak membatalkan puasa, karena buktinya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya jujur, ini masalah khilafiyah, diperselisihkan oleh para ulama. Ringkasnya begini, manusia dibagi dua. Kalau dia mampu menahan syahwatnya, maka dia boleh mencium istri meskipun sedang puasa. Kalau dia tidak mampu menahan syahwatnya, maka dia tidak boleh mencium istri pada saat puasa.
Karena gara-gara mencium akhirnya merembet-merembet akhirnya mengumpul. Ya sudah, berarti tidak boleh puasa karena kamu tidak mampu menahan syahwat. Demikian juga orang yang mencium istri dibagi dua juga. Siapa yang mencium yakin bahwa dia tidak akan keluar madhi, tidak akan keluar mani, maka silahkan mencium. Tapi siapa yang mencium dan dia yakin pasti keluar madhi atau keluar mani, tidak boleh mencium. Karena siapa yang tahu setiap saya mencium pasti saya keluar madhi atau saya keluar mani. Nah itu berarti puasanya batal. Karena berarti dia mengeluarkan madhi atau maninya secara sengaja. Adapun tadi tidur kemudian mimpi, nah, tidak sengaja keluar mani tadi, maka puasanya tidak batal. Itu ringkasannya. Adapun penjelasan Imam Syafi'i di sini, Imam Tirmidzi di sini tidak usah saya baca, tidak usah saya baca ya, karena sudah saya jelaskan secara ringkas tadi. Bab berikutnya, bab maja'a, bab riwayat yang datang fi mubasyaratis shaim, tentang mubasyarah, menyentuh kulit as-shaim, orang yang puasa. Maksudnya menyentuh kulit istrinya. Suami menyentuh kulit istrinya dengan syahwat. Ya. Kalau tanpa syahwat nggak kita bahas. Ini dengan syahwat. Hadis 40. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbil, mencium, wa yubashir, dan menyentuh kulit, yaitu istrinya, wa huwa shaim, sementara beliau berpuasa. Wa kana, dan adalah beliau, amlakakum, orang yang paling menguasai di antara kalian, liirbihi, terhadap syahwatnya. Kata Imam Tirmidzi, wa makna liirbihi, maksud kata-kata irbihi itu adalah linafsihi, untuk nafsunya. Ya, nafsunya ya syahwatnya tadi. Nah, berarti hukumnya menyentuh istri, menyentuh kulit istri itu sama dengan mencium istri. Kalau kamu menyentuh kulit istri, yakin tidak akan keluar madi, tidak akan keluar mani, silahkan. Kalau kamu menyentuh kulit istri, yakin bisa menguasai diri, tidak akan melanjutkan dengan hubungan, maka silahkan, tidak ada masalah. Okay? Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, astagfirullahaladzim. Insya Allah hadis 41 dan seterusnya kita baca di waktu yang lain.